Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Ibu dengan Ibu Putri Malastiasari ya, Ya. guru bahasa Inggris kelas 10 ya. Iya. Kita pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praobservasi nih, Bu. Oke. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin melihat kesiapan Ibu untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas, seperti apa rencana dan tindak-tindakan Ibu yang akan Ibu laksanakan di kelas ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait nanti kegiatan KBM yang akan saya observasi di kelas Ibu ya. Mungkin ini tetap masih berkait dengan modul ajar yang Ibu buat. Nah, saya yakin Ibu pasti sudah membuat modul ajar Ibu ya, untuk nanti. Kira-kira nih Bu, dari modul ajar yang Ibu buat dan Ibu rencanakan nanti di KBM, tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah saya ingin siswa itu bisa membuat kalimat sederhana dalam bentuk past tense, Pak. Ini berhubungan sama text recount. Oh, jadi materi yang ingin Ibu bahas nanti tentang recount text ya? Iya. Oke. Nah, terkait dengan model pembelajaran yang Ibu rencanakan dalam modul ajar Ibu apa? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Oh, bagus sekali ya. Ini model pembelajaran problem, jadi nanti anak insya Allah mungkin akan bertanya dan melihat kesulitan mereka itu dalam membuat text recount itu ya. Ya. Oke, strategi yang rencana Ibu ingin aplikasikan nanti di kelas apa nih? Ya, strategi pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Berdiferensiasi konten, proses dan produk. Oke, good. Jadi kalau saya melihat itu kayaknya diferensiasinya lengkap sekali ya. Iya. Semua diferensiasinya tercakup mulai dari produk, proses, dan konten. Nah, terkait dengan diferensiasi konten Ibu rencananya seperti apa untuk diferensiasi konten itu? Untuk diferensiasi konten, saya akan menggunakan video, audio, dan juga teks. Oke, jadi sudah sesuai ya dengan minat dan bakat mereka, mulai Iya. dari audionya ada, video ada, dan teksnya juga ada. Ya, oke. Nah, Bu, di ujung pembelajaran nanti Ibu yang akan Ibu aplikasikan tentang problem based learning, materinya recount text, penilaian apa yang rencananya Ibu akan buat? Ya, pada penilaian untuk pembelajaran nanti saya akan menilai dari bagaimana siswa membuat sebuah kalimat ya Pak, untuk menceritakan pengalamannya, holiday, events, dan juga party. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi sudah benar-benar memang melihat dari kebutuhan dan minat anak ya, seperti itu. Nah Bu, rencananya Ibu akan mengajar di kelas berapa Bu? Insya Allah akan mengajar di kelas 10 PPLG 1. Oke, saya rasa persiapan Ibu luar biasa, cukup matang sekali ya terkait dengan kegiatan belajar yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas di 10 PPLG 1 di minggu depan ya. Ya. Harapan saya mudah-mudahan nanti pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu, Amin. tidak ada hambatan, Ibu bisa mengajar sesuai dengan modul ajar dan strategi pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan ya. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya bisa menjadi bermakna buat anak dan Amin. kita nanti bisa ketemu lagi di observasi di kelas Ibu ya. Ya, Oke. siap, Pak. Mungkin untuk kegiatan praobservasi kali ini cukup sekian ya Bu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? Thank you. I am great. Thank you. Okay. Who's absent today? Ada yang sekali ini. Oke, satu ya. Tolong sebutkan satu kata kerja beserta artinya langsung ya. Nyata tulis. Cepat ya. Oke, Andika Ali.
It's for today, right? Ready? Ya, cuma 2 kali ya. Dijadinya. Yang keras, Bu, yang keras. Yuk, ya. How was your trip? It was really fun. How was the weather? The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How rude. The people were very friendly and helpful. What did you do? I had some meetings, I ate at some delicious restaurants, and I did some sightseeing. How was the hotel? The hotel was very nice. The service was great. I see. How was the food?
The food was amazing. I ate many different kinds of food. Was it expensive? I think it was reasonable. I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes, just one bad thing happened. Really? What happened? I got sick. I got food poisoning. Wow, that's awful. I thought you said the food was delicious. How was your trip? It was really fun. How was the weather? The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How were the people? The people were very friendly and helpful. What did you do? I had some meetings, I ate at some delicious restaurants, and I did some sightseeing. How was the hotel? The hotel was very nice. The service was great. I see. How was the food? The food was amazing. I ate many different kinds of food. Was it expensive? I think it was reasonable. I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes. Thing happened. Really? What happened? I got sick. I got food poisoning. Wow, that's awful. I thought you said the food was delicious. Oke, berarti semuanya. Easy banget. Ya, ini ya. How was your trip? It was really fun. The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How were the Friendly and helpful. people? What did you do? I had some meetings, I ate at some delicious restaurants, and I did some sightseeing. How was the hotel? The hotel was very nice. Selima, Pak. I see. How was the food? The food was amazing. I ate many different kinds of food. Was it expensive? I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes, just one bad thing happened. I got sick. I got food poisoning. Wow, that's awful. I thought you said the food was delicious. Tujuan kita yang kedua adalah menganalisis struktur teks. Nah, jadi nanti yang kedua sudah semua.
did they talk about? Mereka ngomong apa tadi? Ya, liburan ya. So what happened with the men? Karena yes, God sing, poisoning nanti dia tentunya bersih. Oke, saya mau bagi ini ya, jadi nanti kalian susun. Stop, disusun, disusun. Oke, kalian kalau sudah tahu kan struktur dari teks recount itu? Belum? Ya, orientasi kan udah ada yang tahu. Orientation. Nah, event. Sama apa satu lagi teh? Udah pada lagi. Satu lagi yaitu di orient. Oke, tadi susunannya lihat ya, apakah benar sudah seperti ini? Kalau membuat teks recount, purpose of the context is to retell past experiences. Jadi untuk menceritakan pengalaman di masa lalu secara kembali atau untuk inform the readers about the past experiences. Nah, jadi untuk menginformasikan kepada si pembaca tentang pengalaman di masa lalu. Inform, retell. Ini. Lanjut dulu ya. Nanti deh saya ini share. Tapi beneran nulis ya. Dicek ya, dicek. Nanti kan bikin apa? Nah, saya cek. Oke, nah ini tadi ya di teks yang tadi coba lihat. Yang pertama ada umum, recount text, generic structure of recount. Struktur umum dari recount text ada 3 tadi ya. There are 3 generic structure of recount. The first one is orientation, introducing the participant, place and time. And the second one is event, describing series of event that happen in the past. Jadi menggambarkan deskripsikan tentang rangkaian beberapa peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir, ini optional tentunya ya, tapi lebih bagus lagi menggunakan reorientation, yaitu di mana stating personal comment, jadi menyatakan komen pribadi gitu ya dari penulis tentang cerita. Sampai sini ada pertanyaan, any questions? Any questions? No. Bisa lanjut ya. Satu lagi yang kita bahas itu di recount tentang language features atau kebahasaannya, unsur kebahasaan. Yang pertama
What is simple past tense? Ini dari katanya simple ya. Simple means sederhana. Ya kalau itu sederhana kan, jangan saya bilang ya. Past itu lampau, berlalu, sudah masa lalu. Tense itu artinya bentuk waktu. Jadi bentuk waktu masa lalu ya. Kalau pada tense, nah itu namanya bentuk waktu. Nah ini untuk mendeskripsikan aktivitas secara komplit atau sudah beres dilakukan ya di masa lalu. So in other words, it started in the past, jadi dimulai di masa lalu, and ended juga in the past dan terakhirnya juga. Ini contoh kalimat serba dari simple past. Yang saya kasih contoh dulu nih yang positifnya ya. Nanti kalian di akhir membuat kalimat 5 positif, 5 negatif. Ya, when artinya apa when? Pergi. Pergi ya. Oke, when pergi. We went to the Blue Mountain. Kita pergi ke Oke. When ini kata kerja kedua dari kata kerja pertamanya go. Oke, itu yang positif ya. Ini di kalimat verbal. Kalimat verbal itu yang menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja. Oke, yang negatifnya nih, bukan negatif. We did not go to the Blue Mountain. Jadi ketika kalimat negatif itu balik lagi verbnya tetap satu, tapi ada penambahan did not di depannya. Coba kalian tadi cek di atas yang tadi ya. Coba sebutkan atau bacakan satu kalimat verbal yang ada kata kerjanya mana? I ate some delicious restaurant. Ya, I ate some delicious restaurant. Terus apa lagi? I ate lagi. Ya, ini different words. Oke, terus I didn't spend. Oke, I didn't spend too much money. Oke, ada lagi masih banyak. Ini yang verbal tuh, verbal. Oke, kata kerja. Yang pertama tuh I had some meeting. Nah itu masuknya ke sini. It was really fun. It was a wonderful vacation. Masuknya ke kalimat nominal. Penggunaan to be was sama were. We were on the Blue Mountains. Padahal sama ya tadi itu Blue Mountains. Tapi saya udah mau pergi ada kata kerjanya. Kalau di sini kita sedang ada di. Kita berada di. We were on the Blue Mountains. Kita sedang ada di atas gunung. Nah, untuk kalimat negatifnya teman-teman gampang sekali ya. Jadi question ada pertanyaan? Oke, nah ini jangan lupa untuk to be subject I, she, it menggunakan to be was. Sedangkan untuk you, we, they menggunakan to be were. We were, ya we were, and they were. Sedangkan I was, she was, he was, and it was. Oke, sekarang siapkan bukunya. Ya. Sekarang ini tas. Dua, saya mau request sekarang 5 nominal positif ya. Oke, 5 nominal positif. Yang satu lagi 5 verbal positif. Udah positif yang positif dulu. 5. Nah, 5 kalimat yang menggunakan kata kerja kedua dan 5 kalimat menggunakan to be.
Yang nominal tuh udah kerjaan pasti udah hafal ya. Misalnya saya kemarin ada di rumahnya Sandi, misalnya tadi I was in Sandi's home. Saya kemarin ada di sekolah, I was at school. Ya pokoknya harus sesuai dengan aturannya, karena ini untuk kalimat nominal itu setelah to be pasti kesininya apa? Kalau nggak tempat ya adverb, berarti ya adverb, atau enggak adjektif kata sifat. Misalnya I was lazy, kemarin saya itu males, nah berarti bisa bilang I was lazy. Dorm. Terus DORM. Nah, jadi tadi adjektif, adverb, sama noun, kata benda. Misal saya mau bilang saya itu waktu dulu 25 tahun yang lalu, misalnya ya, saya adalah seorang student. Nah, berarti saya bilang I was student last 35 years ago. Jadi 5 tahun yang lalu saya seorang siswa, karena student itu adalah rujukannya kata benda. Saya kasih waktu bikin kalimat. Misalnya kemarin saya makan, saya pergi kemana, saya libur, saya mimpi dia, saya berbicara dengan dia. Kalimat ya. Saya izinkan buka HP ya, jadi cari kata kerja keduanya. Boleh saya izinkan. Cari kata kerjanya apa? Kata keduanya dua. Ya, pakai huruf kedua. Beach. Beach sudah panjang. Mau pelajaran? Iya. Nah, ini kan udah tuh kemarin ya. Ini kan udah masuk. Terus beda dari ini Iya, bikin 5 positif yang pakai kata kerja. Ini kan kata kerja semua nih. Nominal lagi ya, nominal. Pakai to be, was atau were.
on. Saya ada di on itu di atas. Kalau ini saya nah itu kan I was on the, tadinya on the, kan itu di atas. I was on the table, nah di atas ya. Lapang saya kemarin di atas meja. Lapang. Lapang ya, bisa. Rumah itu. Jadi setelah plus atau plus itu artinya CKS kata kita ada atau kata kita tempat. Contohnya I work at school, tempat nih. Dan terus I work student di tempat tempat. Terus I was lazy, kan tempat ya, terus kita dari
At that time, di waktu itu, I
Lagi ya. Mana yang udah? Ya kalau gitu. Nah, makanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Putri? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya udah datang ya. Setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan observasi ya. Saya masuk ke kelas Bu Putri.
kebetulan pas waktu itu saya melihat dan mengamati tentang KBM atau pembelajaran di kelas Bu Putri. Nah, bagaimana perasaannya Bu Putri? Alhamdulillah sudah lega ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Aduh, mohon maaf ya, ini udah mengganggu waktunya untuk masuk ke Iya. kelas Bu Putri ya. Ya. Oke, ya. Dari rencana awal Bu Putri yang ketika pasca observasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Putri, pastinya Bu Putri dulu kita udah diskusi ya terkait dengan tujuan pembelajaran dan tujuan pasca observasi itu seperti apa. Iya. Nah, bagaimana nih benar Bu Putri terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Putri laksanakan pas waktu itu? Alhamdulillah semuanya sesuai rencana Pak, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kalau menurut Bu Putri ini, bagaimanakah rancangan yang dirancang pada modul ajar Bu Putri dengan pelaksanaannya di kelas itu? Menurut saya sudah sesuai dengan rancangan saya. Jadi dengan alurnya pun insya Allah sudah sesuai ya? Ya, sudah sesuai dengan modul ajar. Oke. Memang saya juga melihat ya dari catatan Bu Putri waktu kita melakukan observasi dengan saya melaksanakan pengamatan di kelas Bu Putri, saya melihat urutan-urutan yang Bu Putri lakukan sudah sesuai dengan itu ya. Ya. Dan rancangan tujuan pembelajarannya, terus rancangan langkah-langkah pembelajarannya pun saya melihat sudah sesuai dengan apa yang Bu Putri rencanakan dan diharapkan. Nah, dari keseluruhan proses pembelajaran yang Bu Putri lakukan di kelasnya, kira-kira nih adakah hambatan yang Bu Putri alami ketika melaksanakan itu? Ya, mungkin yang pertama harus banyak waktu untuk mempersiapkan proyektor, speaker dan listriknya Pak, itu karena memakan banyak waktu juga. Terus yang kedua mungkin anak-anaknya pada malu Pak untuk berpendapat gitu, mungkin karena dilihat juga sama Bapak di kelas. Oh, seperti itu ya. Iya. Padahal biasanya anak-anak aktif ya. Ya, biasa. Oh, seperti itu ya. Memang sih kalau melihat dari anak-anak, saya lihat kalau sejauh ini memang antusias ya Bu ya, Iya. baca Ibu luar biasa gitu. Itu menjadi hambatan Ibu ya Iya. ketika di kelas itu. Tadi apa aja Bu hambatannya? Sarananya proyektor, memakan banyak waktu Betul. untuk memasangnya gitu Pak. Betul. Ya, speaker dan listriknya. Speaker dan listriknya. Jadi persiapan ya. Persiapan. Jadi memang butuh waktu persiapan mestinya gitu. Iya. Oke. Nah, Bu Putri, dengan keterbatasan waktu 2 jam pelajaran di kelas itu, kira-kira nih, bagaimana nanti kedepannya Bu Putri bisa mengatasi hambatan tadi dalam persiapan pembelajaran itu? Ya, mungkin saya harus lebih mempersiapkan di awal untuk sarana prasarana yang akan saya gunakan di kelas. Dan yang kedua, agar anak-anak bisa lebih aktif lagi, mungkin saya tunjuk Pak agar bisa berpendapat di kelas. Oh, seperti itu solusinya ya. Oke, jadi biar anak nanti lebih aktif, mereka kita langsung tunjuk. Iya. Terus persiapan lebih awal ya Iya. untuk itu. Oke. Kira-kira nih nanti kedepannya ketika memang Bu Putri sudah tahu solusi dari hambatan atau permasalahan yang Bu Putri hadapi, Bu Putri kapan ya akan mengaplikasikannya nih, akan melakukan perbaikan-perbaikan itu ya? Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Pak. Selanjutnya ya, berarti mungkin kalau Bu Putri maaf, 1 minggunya itu berapa kali masuk ya? Berapa jam pelajaran? 4 jam. 4 jam? Iya, di kelasnya. Oh, di kelasnya. Oh, berarti di minggu depan berarti ya? Oke. Iya. Oke, saya melihat dari seluruh rangkaian kegiatan observasi ini dari mulai observasi dan sekarang kita melaksanakan fase observasi ini ya. Saya mengamati keseluruhannya dari Bu Putri. Alhamdulillah kalau saya melihat Bu Putri luar biasa bagus dan aktif ya dalam peran kreatif juga dan inovatif dalam rangka pembelajaran. Saya melihat gabungan-gabungan teknologi itu luar biasa ya, luar biasa terkait dengan hal itu. Pembelajarannya, materinya pun saya melihat cukup luar biasa. Jadi insya Allah ya, kalau diizinkan saya mau adopsi juga nanti. Siap, terima kasih, Seperti Pak. itu ya. Oke, itu mungkin ya terkait dengan kegiatan masa observasi kita kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi ya. Amin, amin.
terkait dengan pembelajaran di kelas